Di video kali ini gue ingin menganalisa karakter Broken, karakter yang dibenci banyak orang karena freak, psikopat, dan gila. Seorang caster yang menggunakan ilmu hitam. Seorang yang dulunya menjadi kesatria terhormat, kini menjadi orang gila. Gildereis. Ada dua versi dari Giles, yaitu versi Saber dan Caster. Saber adalah masa lalunya yang sempat muncul di Singularity Orleans dan di Fate Apocrypha. Sedangkan Caster, versi yang terakhir yang muncul di Fate Zero. Keduanya sih sama-sama aja ya. Mari kita bahas. Giles adalah bangsawan Prancis yang berperang bersama Jane di Ark dulu, dan berkat pencapaiannya, dia diangkat menjadi Marshal of France. Marshal adalah sebuah posisi untuk jenderal militer tertinggi di negara itu. Kalau di zaman modern, dia ini kayak menteri pertahanan gitulah. Sebuah posisi yang tinggi dan sulit untuk digapai. Dia juga sebagai bangsawan memiliki kekayaan yang fantastis, dan bahkan dia sering beli-beli lukisan khas orang kaya. Mana dia orang Prancis ya kan? Ya gue yakin kalau zaman sekarang dia itu punya banyak mobil sport kayak gitulah. Udah, McLaren lu warna apa? Waduh. Dia hidup di masa 100 Years Wars antara Prancis dan England waktu itu, yang cukup terkenal. Ya kita di Indonesia nggak terlalu peduli lah dengan perang itu, karena nggak ada impact-nya buat kita. Dia menganggap Jane sebagai penyelamatnya, karena di medan pertempuran, Jane adalah sosok pemimpin dan sosok pahlawan yang mampu memukul musuh dan mendominasi pertarungan. Kekagumannya pada Jane itu kayak Lancelot ke Artoria lah. Dia bahkan menganggap Jane sebagai dewa. Waduh. Dia kemudian kehilangan akal sehatnya setelah Jane dieksekusi karena raja takut posisinya diambil oleh Jane. Dia menuduh Jane sebagai penyihir yang pada zaman itu terjadi witch hunt yang banyak memakan korban karena asal tuduh. Hal itu membuat dia menjadi gila dan membenci Tuhan yang dia sembah. Saking gilanya dia, Giles mulai mempelajari ilmu hitam dan alkemis. Dia mulai melakukan pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan pemerkosaan pada anak kecil, terutama pada laki-laki. Anjir, gila dah. Dia kemudian dikenal sebagai Bluebeard. Makanya di Fate Zero, dia sangat profesional dalam membunuh dan menyiksa orang. Dan bahkan dia sefrekuensi dengan masternya, si Ryunosuke, yang juga seorang psikopat. Dia sebenarnya disummon tanpa katalis. Makanya Grail memilih Servan yang paling cocok dengan Ryunosuke waktu itu. Dan pada waktu itu pas banget tuh, Ryunosuke lagi menggambar lingkaran sihir dengan darah. Kalau dilihat memang mereka berdua ini yang paling cocok di Fate Zero dan paling sefrekuensi lah. Dia juga membantu seorang penyihir sesat untuk melakukan ritualnya untuk memanggil iblis. Giles nggak tahu apa-apa soal Magecraft, dan dia cuma jadi sponsor gitulah. Dia melakukan semua ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu nggak ada dan tutup mata pada perbuatan jahatnya. Dia kemudian dieksekusi karena perbuatannya. Sebenarnya ini adalah perbuatan kekuasaan, di mana Giles punya teritori yang sangat luas sebagai seorang marshal. Apalagi dia memang sangat berpengaruh di Prancis waktu itu. Selain itu, ditakutkan dia menjual wilayahnya ke musuh mereka karena kehabisan uang. Karena selama ini dia terus mengamburkan uangnya dan gak mencari uang sama sekali. Dan tinggal menunggu waktu sebelum semua uangnya habis. Dia dieksekusi atas perbuatannya dan tuduhan atas penyesatan dan penghujatan terhadap Tuhan. Ya mirip-mirip dengan Jane lah. Cuma bedanya Giles beneran sesat. Noble Pentasmnya aja manggil iblis ya kan. Oh ya, Noble Pentasmnya itu Prelatis Spellbook adalah buku sihir yang berisi teks untuk memanggil iblis dari karangan H.P. Lovecraft. Ya, kalau kalian gak tahu H.P. Lovecraft itu dia cukup terkenal lah di dunia per D&D-an gitu. Di dunia per fantasian kayak gini lah. Ya, kalau kalian tahu Cthulhu, terus Nyarlathotep, nah itu biasanya monster-monster yang bertentakel-tentakel itu ciptaan dari H.P. Lovecraft. Makanya iblis yang muncul semuanya kayak monster tentakel gitu kan. Yang aneh dan creepy lah. Tapi walaupun begitu, dia ini tergolong caster yang lemah, dimana dia nggak bisa pakai Magecraft. Bedanya dengan caster lain yang rata-rata adalah penyihir tulen yang bisa mandiri kayak Medea tuh. Kehilangan Jane sebagai panutannya sekaligus orang yang dia sayangi membuat orang yang dulunya gagah perkasa menjadi rusak serusak itu.
Dia bahkan gak bisa membedakan antara Jane dengan wanita pirang lainnya. Dia salah mengira Artoria sebagai Jane dan bahkan terobsesi untuk menangkap Artoria. Dia ingin menggunakan Holy Grail untuk membangkitkan Jane. Di FGO Singularity pertama, dia memanggil Jane versi Alter, si Dragon Switch, yang kejam dan berbeda dari Jane di arc asli. Hal ini tercipta karena kebencian Jane pada Prancis dan Tuhan yang mengkhianatinya, dan membuat Jane Alter ini sebagai antitesis dari Jane yang asli. Giles versi Saber pernah muncul di Fate Apocrypha karena disummon oleh William Shakespeare. Dia di sana berusaha menyesatkan Jane karena telah ditinggalkan Tuhan. Namun dia malah tobat di sana. Dan versi Saber di FGO menggunakan bendera Jane sebagai noble phantasm-nya. Oh ya, di Fate Apocrypha dia juga pakai ya. Dia menggunakan anak kecil untuk disandra untuk melawan Saber dan Lancer waktu di Fate Zero. Dan bahkan mereka berdua kesulitan karena mereka adalah ksatria yang baik. Apakah Giles layak disebut heroic spirit? Ya, memang dia pernah jadi heroik semasa dia hidup. Tapi ya, gue juga kurang tahu ya. Kesimpulannya, Gilderais adalah seorang ksatria yang telah jatuh ke dalam keputusasaan karena kehilangan sosok yang dia cintai dan menjadi seorang penyihir yang kejam dan bahkan memanggil iblis. Dia kecewa dengan Prancis dan bahkan pada Tuhan yang dia sembah. Seorang yang lahir dan tumbuh menjadi sosok yang gagah berani, namun jatuh menjadi sosok yang mengerikan dan membawa teror ke wilayahnya sendiri yang dia lindungi dulu. Bagaimana menurut kalian soal Gilderais? So, that's all for today. Hope you like it and... Oh iya, gua udah buka link Saweria. Dan kalau kalian mau membantu channel UMKM ini naik kelas, kalian bisa membantu dengan sesimpel Saweria. Ya, berapapun itulah, gua akan mengapresiasinya. Thank you. Oh ya, by the way, gua waktu main FGO dulu gue pernah coba grill si Gilderais tuh karena kelihatannya keren aja tuh.